Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yudi Sari. Nama saya Aditya Nugraha, nama saya Santa Kautsar. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Peradaban Islam yang pernah menjadi pusat kemajuan dunia di masa lalu, kini menghadapi tantangan besar yang menyebabkan kemundurannya. Berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, telah mempengaruhi perlahan-lahan hilangnya kejayaan yang pernah diraih oleh umat Islam. Memahami akar permasalahan ini penting untuk menemukan solusi yang tepat dalam upaya kebangkitan peradaban Islam di masa mendatang. Kelemahan sistem politik dan birokrasi kejayaan Islam. Yang pertama, sistem monarki yang bersifat absolut. Sistem politik kerajaan Islam yang bersifat monarki absolut, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada seorang raja, telah menyebabkan kurangnya pengawasan dan aksesibilitas serta rigiditas dalam menghadapi tantangan zaman. Yang kedua ada birokrasi yang korup dan inefisien. Lemahnya kontrol dan pengawasan juga telah memicu tumbuhnya birokrasi yang korup dan tidak efisien, sehingga pelayanan publik menjadi buruk dan inovasi terhambat. Yang ketiga ada kurangnya reformasi struktural. Kerajaan-kerajaan Islam gagal melakukan reformasi struktural yang diperlukan untuk menghadapi tuntunan zaman yang terus berubah, seperti perlunya demokrasi dan desentralisasi kekuasaan. Nah, ada ketergantungan ekonomi pada ekstraksi sumber daya alam. Nah, yang pertama di sini adalah ekonomi berbasis ekstraksi. Banyak negara muslim mengandalkan ekonomi yang berbasis pada ekstraksi sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Hal ini menyebabkan ekonomi mereka rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Dan yang kedua di sini kurangnya diversifikasi. Ketergantungan yang berlebihan pada sektor ekstraksi sumber daya alam telah menghambat diversifikasi ekonomi dan mengembangkan sektor-sektor lain yang dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan jangka panjang. Nah, yang ketiga di sini ada kesenjangan sosial. Pendapatan dari ekstraksi sumber daya alam juga cenderung terkonsentrasi di kalangan elit sehingga memiliki kesenjangan sosial yang dapat memicu instabilitas politik dan sosial. Nah, selanjutnya faktor yang kedua adalah kurangnya investasi dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Faktor yang pertama itu kemerosotan sistem pendidikan. Pada masa kejayaan Islam, terdapat sistem pendidikan yang maju dan menghasilkan banyak ilmuwan serta sarjana terkemuka. Namun, dalam perkembangannya, sistem ini mengalami kemerosotan akibat kurangnya investasi dan perhatian dari pemerintah. Nah, yang kedua itu ada kurangnya inovasi dan riset. Minimnya dukungan terhadap kegiatan penelitian dan perkembangan di dunia Islam telah membuat mereka tertinggal dalam inovasi dan kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga sulit bersaing di era global yang semakin kompetitif. Nah, yang ketiga ada hilangnya tradisi keilmuan. Akibat tradisi keilmuan yang pernah menjadi kebanggaan peradaban Islam mulai menghilang, sehingga kemajuan untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran orisinal dan solutif menjadi terbatas. Lanjut di sini ada westernizasi dan sekularisasi. Jadi yang pertama itu adalah akulturasi budaya. Masuknya budaya barat ke dunia Islam telah menyebabkan terjadinya akulturasi budaya yang terkadang kurang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menciptakan dilema identitas di kalangan umat muslim. Lalu yang kedua, ada pergeseran gaya hidup. Selain itu, proses westernisasi juga memicu pergeseran gaya hidup di kalangan umat muslim, terutama di kalangan elit dan masyarakat urban yang cenderung meninggalkan tradisi dan nilai-nilai Islam. Lalu yang ketiga, ada sekularisasi kehidupan. Proses ini telah menyebabkan semakin berpisahnya agama dari berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan ekonomi, sehingga peran Islam dalam memberikan panduan yang holistik dan
terkikis. Lalu yang keempat itu ada ketergantungan teknologi. Ketergantungan ini menyebabkan berlebihnya para teknologi dan produk-produk barat juga telah kemandirian mengikis kemampuan umat Islam untuk mengembangkan solusi berbasis kreatifan lokal. Begitu.